Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pra-pemroses data. Nah, pra-pemroses data ini adalah tahap kedua dari tahapan penambangan data atau data mining. Nah, jadi mengapa kita eh, sebentar. Nah, jadi mengapa data diproses di awal? Jadi, hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan itu seringkali kotor dan tidak terstruktur, sehingga kita perlu, proses terlebih dahulu sebelum dianalisis. Nah, masalah umum yang terdapat pada data mentah itu pertama adalah data yang tidak lengkap. Nah, jadi data yang tidak lengkap ini adalah data yang hilang akibat kesalahan manusia, alat, atau responden yang tidak mengisi data tersebut. Nah, data yang tidak lengkap ini disebut juga dengan missing data atau atribut kosong, ya. Contohnya misal, pada pekerjaan di mana dia seharusnya diisi misal staf keuangan tapi ternyata dikosongkan, seperti itu. Kemudian permasalahan yang kedua adalah noisy. Nah, noisy atau noise ini terdapat kesalahan atau outlier yang tidak sesuai dengan pola data lainnya. Nah, di sini contohnya misal salary. Salary itu adalah pendapatan ya, misalnya, atau cash flow. Nah, di sini contohnya misal datanya minus 10. Nah, di sini harusnya salary itu tidak bernilai negatif. Nah, ini adalah noisy atau error atau outliers, data yang secara nyata berbeda dari data yang lainnya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah tidak konsisten. Jadi untuk di sini format yang berbeda antara satu sumber data dengan data lainnya. Contohnya misalnya ulang tahun. Ulang tahun itu harusnya misalnya 03, 07, 1997. Nah, itu harus konsisten formatnya dengan date, month, dan year-nya. Seperti itu. Nah, tujuan dari pre-processing adalah untuk kita bisa meningkatkan akurasi dan efisiensi saat menganalisis data. Nah, selanjutnya adalah mengapa data itu bisa kotor atau misalnya butuh dibersihkan seperti itu. Yang pertama adalah ketidaklengkapan data yang datang ya. Jadi kesalahan saat pengumpulan atau pencatatan, kemudian data noisy, kesalahan terjadi saat pengolahan atau transmisi data. Kemudian ketidakkonsistenan data. Jadi sumber yang berbeda menyebabkan perbedaan format dan strukturnya. Kemudian tujuan dari pra-pemrosesan data. Nah, jadi pra-pemrosesan data di sini tujuannya pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hasil data mining. Yang kedua adalah menjaga konsistensi data warehouse. Yang ketiga adalah melakukan integrasi, cleaning, dan transformasi data. Nah, kita masuk kepada tahap pra-pemroses data. Di sini teman-teman bisa lihat ada 5 tahapan. Yang pertama adalah data cleaning. Jadi data cleaning adalah di mana kita menghapus data kosong, noise, outlier, dan memperbaiki ketidakkonsistenan. Nah, kemudian pada data integration, di sini kita melakukan penggabungan data dari berbagai sumber data, seperti database, data cube, atau file. Tahap ketiga adalah transformasi atau transformation data. Nah, di sini kita melakukan normalisasi dan agregasi data sehingga data bisa menjadi seragam atau sama. Tahap keempat adalah data reduction. Nah, di sini kita melakukan pengurangan dimensi atau ukuran data. Jadi kita melakukan kompresi data ya, seperti itu. Kemudian tahap terakhir adalah data discretization. Jadi di sini dia adalah bagian dari reduksi data, di mana dia mengganti atribut numerik dengan atribut nominal.
termasuk juga pengurangan sejumlah nilai atribut kontinu dengan berbagai rentang interval atribut. Nah, data cleaning atau pembersihan data, nah di sini seringkali ya banyak data yang tidak lengkap, bermasalah dan tidak konsisten. Nah, banyak bagian data yang mungkin tidak relevan atau hilang. Nah, maka di sini kita melakukan pembersihan data. Metode pembersihan data ini bertujuan untuk mengisi nilai yang hilang, menghaluskan noise, sekaligus mengidentifikasi outlier, dan memperbaiki perbedaan data. Data yang tidak bersih dapat membingungkan data dan model. Oleh karena itu, menjalankan data melalui berbagai metode pembersihan data ini adalah langkah pre-pemrosesan data yang penting. Missing data imputation. Nah, jadi kalau datanya tidak lengkap, jika datasetnya lengkap, jadi tidak ada nilai kosong, maka idealnya kita tidak perlu melakukan missing data imputation. Tujuannya dari missing data imputation ini adalah untuk pengisian nilai kosong, di mana kita menghasilkan dataset yang lengkap sehingga bisa digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Nah, kalau misalnya dalam dataset kita ada nilai kosong, ini bisa menyebabkan beberapa masalah. Pertama adalah algoritma machine learning tidak bisa dijalankan jika masih ada data kosong. Dan kemudian data kosong dapat mendistorsi distribusi dari variabel yang terpengaruh. Nah, kemudian di sini kita masuk ke metode missing data imputation. Yang pertama ada menghapus baris atau kolom yang memiliki banyak nilai kosong. Jadi kalau baris atau kolom memiliki nilai none, maka tidak ada nilai pada baris atau kolom tersebut. Sehingga baris atau kolom tersebut harus segera dihilangkan. Atau jika presentase baris kolom sebagian besar hilang, katakanlah lebih dari 60%, maka dapat memilih untuk menghapus baris atau kolom tersebut. Kemudian yang kedua adalah memeriksa data duplikat. Jadi kalau baris yang sama diulang, maka dapat dihilangkan dengan mempertahankan data pertama, sehingga pada saat menjalankan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning, tidak terjadi bias pada objek data tertentu. Nah, untuk mengisi Nah, di sini memperkirakan data yang hilang. Jadi jika hanya sebagian kecil dari nilai, maka metode interpolasi dasar dapat digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, pendekatan yang paling umum untuk menangani data yang hilang adalah dengan mengisinya dengan nilai min, median, atau mode fitur. Yang pertama adalah untuk tipe data numerik atau angka. Nah, kalau untuk tipe data numerik, kita bisa mengganti dengan nilai min jika normal atau median jika skewed. Nah, perhitungan min atau median dihitung di training set, kemudian nilai min atau median diisikan untuk training dan test set. Kemudian kita bisa mengganti dengan nilai akhir dari distribusi. Formulanya adalah min plus minus 3 kali SD. Jika terdistribusi normal, dan jika terdistribusi skewed, maka Q1 dikurang IQR dikalikan dengan 3 atau lower limit ya. Atau kita bisa Q3 ditambah IQR kali 3 itu merupakan upper limit. Ya, kalau teman-teman ingat kemarin ya, Q1 itu ada 25% data terbawah, sedangkan Q3 adalah 25% data teratas. Nah, kemudian kita juga bisa menghilangkan baris-baris data yang hilang, dilakukan jika baris yang hilang adalah random
dan kurang dari 5% dari data. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tipe datanya kategorikal atau dengan kategori. Kita bisa mengganti nilai kategori yang sering muncul atau modus atau most frequent. Diasumsikan terjadi karena MCR. Nah, kemudian kita bisa mengganti dengan kategori baru seperti kosong, missing, dan lain-lain. Atau kita juga menghilangkan baris data yang hilang. Kalau misalnya dia kurang dari 5% total data. Nah, ini adalah program Python-nya ya untuk tipe data kategorikal. Nah, di sini kita menggunakan sklearn. Dia kalau yang Pandas dan NumPy udah kita bahas ya kemarin ya. Minggu lalu. Nah, di sini kita menggunakan sklearn. Nah, sklearn ini harus kita download terlebih dahulu. Nah, nanti kita kalau kita sudah download dan kita simpan di folder yang sama dengan Python-nya. Nah, di sini kita ambil jadi form sklearn.impute, kita import si simple imputer. Gitu. Jadi di sini untuk memanggil fungsi simple imputer yang terdapat pada library. Nah, kemudian kita upload datanya ya, seperti kemarin ya. Nah, kemudian kita masukkan imputer sama dengan simple imputer dalam kurung missing underscore values sama dengan np adalah numpy.none, strategi sama dengan min. Jadi kita akan mengganti ya nilai missing values-nya dengan min gitu. Nah, di sini imputer feed data IPK values received. Dan di sini juga nah hasilnya adalah data yang sudah nah seperti ini ya. Nah, kita menampilkan fitur yang memiliki missing values. Ini missing values-nya di sini ada IPK ada 2, lulus tepat waktunya ada 1. Nah, kemudian di sini kita akan fill ya, tadi sini lulus tepat waktu values-nya. Nah, kalau untuk numerik di sini kita menghitung nilai rata-rata. Nah, rata-rata dari IPK. Kemudian kita imputasi missing values dengan min-nya, jadi DF IPK tadi. Kita fill, nah ini berarti adalah kita mengisi nilai yang tadi missing values. Jadi kalau kita lihat di sini yang Ilham ini nilai IPK-nya adalah 0 ya, none ya. Nah ini diisi dengan rata-ratanya seperti itu. Nah, kemudian ada noisy data. Jadi di sini cara mengetahui outlier. Sorry, ini outlier ya, bukan noisy data ya. Nah, dengan menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan data dan mendeteksi outlier. Atau juga kita bisa menggunakan regresi linear untuk melihat titik data yang menyimpang dari tren umumnya. Seperti itu. Nah, di sini dalam metode clustering, data terkait dikelompokkan dalam sebuah cluster. Nah, outlier berada pada luar kelompok. Nah, ini adalah cluster-cluster ya. Sedangkan 3 poin data ini adalah outlier-nya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita mau menggunakan regresi. Nah, bagaimana kita mengatasi outlier? Nah, tidak semua outlier harus dihapus, tergantung juga dengan konteksnya ya. Nah, kemudian metode umumnya pertama adalah trimming atau kita bisa menghapus langsung. Langsung menghapus data point atau baris dari dataset. Kemudian missing data treatment, jadi menganggapnya sebagai data kosong dan melakukan imputasi.
Kemudian discretization, mengubahnya menjadi kategori. Dan sensoring, jadi jika lebih besar atau lebih kecil dari batas tertentu, maka ganti dengan nilai yang sudah ditentukan. Nah, kita akan masuk kepada data transformation. Nah, tujuan dari data transformation ini adalah meningkatkan efisiensi proses mining dan memudahkan pemahaman pola data. Nah, ada 3 teknik yang biasanya digunakan dalam data transformation. Pertama adalah teknik smoothing, di mana dia menghilangkan noise dari data. Aggregation, kita meringkas data ya, mengkonstruksi data cube. Kemudian yang terakhir adalah normalisasi, kita menyelaraskan skala data dengan beberapa perhitungan, ada min, max, z-score, dan decimal scaling. Nah, normalisasi atau normalization itu dikenal dengan penskalaan fitur atau feature scaling dan standarisasi. Pertama adalah normalisasi. Nah, normalisasi di sini kita akan menggunakan min-max normalization. Jadi kita akan menghasilkan new min dan new max, di mana dia tujuannya mengubah data ke dalam rentang 0 sampai dengan 1. Ini adalah rumusnya, jadi x new sama dengan x old dikurangi x min dibagi x max dikurangi x min. X di sini adalah fitur yang akan dihitung. Kemudian X new adalah ukuran fitur baru yang akan dihasilkan. X old adalah ukuran fitur lama yang dimiliki. X min adalah ukuran minimal yang dimiliki oleh fitur. Dan X max adalah ukuran minimal yang dimiliki oleh fitur. Contohnya misalnya di sini kita akan lakukan normalisasi di dalam tabel 1.1. Kita lihat di sini gaji 5 juta. Pengalamannya adalah 1, 7 juta, pengalaman 3, dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan rumus min-max normalisasi. Nah, X1 ini adalah X new-nya. Nah, di sini 1 adalah X old, ya. X old-nya berarti adalah si 1. Dikurangi dengan 1, jadi 1 adalah nilai minimum. Dari pengalaman nilai minimumnya adalah 1. Dibagi dengan 10, nilai maksimum, dikurangi dengan 1, nilai minimum. Hasilnya adalah 0. Berarti pengalaman yang dinormalisasi adalah 0. Nah, kemudian selanjutnya juga sama. Misal di sini X2-nya, berarti yang dataset yang kedua. Di sini ada 3, dikurangi 1, berarti 3 itu adalah X old-nya, ya, yang lama nih, pengalaman yang lama. Dikurangi X min atau nilai X minimumnya yaitu 1, dibagi dengan X max atau 10 dikurangi dengan 1. Dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus min-max normalisasi pada Python. Nah, kita akan melakukan dengan sklearn. Sklearn.preprocessing kita akan mengimport fungsi min-max scalar-nya. Nah, di sini kita langsung aja upload, terus kita pakai scalar sama dengan min-max scalar. Jadi, fungsi min-max scalar ini akan kita simpan pada variabel scalar. Nah, di sini scaled ini sama dengan scalar. Ya, kita panggil si fungsinya scalar.fitTransformation. FitTransformation ini adalah bagian dari library-nya si min-max scalar. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa aja yang ada dalam min-max scalar, bisa membaca dokumentasi dari si scalar-nya. Dalam kurung data, karena tadi dia disimpan di data ya, data kemudian pengalaman. Jadi ada di dalam tabel pengalaman. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 0, 0,22, 0,44, 0,667. Sama ya seperti hasil perhitungan kita sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua pada tahap data transformasi adalah standardization. Jadi teknik normalisasi data yang menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk menghitung
nilai baru dari setiap titik data. Nah, tujuannya adalah untuk membuat distribusi data menjadi min 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Rumusnya adalah Z. Z ini adalah ukuran fitur yang sudah distandarisasi. Sama dengan X. X itu adalah fitur yang akan dihitung dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini adalah rumusan ya kalau kita hitung secara manual. Minnya itu adalah 5,2, jadi rata-rata dari si pengalamannya. Standar deviasinya adalah sigma, XI dikurangi rata-rata, dikuadratkan dibagi dengan N. N ini adalah frekuensi jumlah dari data pada pengalaman. Hasilnya adalah 3,12. Berarti kita masukkan tadi ke rumusnya, X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Berarti di sini yang pertama untuk Z1 adalah 1 dikurang 5,2 dibagi 3,12. Hasilnya adalah minus 1,34 sekian-sekian. Begitu juga Z2, Z3, dan seterusnya sampai Z5. Nah, ini adalah data transformasi dengan menggunakan standar scalar pada Python. Nah, kita akan import lagi nih dengan sklearn. Nah, di sini import standar scalar di mana dia akan melakukan normalisasi data menggunakan standar scalar. Nah, kita simpan lagi standar scalarnya ini pada variabel scalar. Ini sama dengan scalar.fit transformation. Ini bisa teman-teman lihat lagi ya di dalam di dalam dokumentasinya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah latihan, teman-teman bisa mengerjakan ya. Bisa dilakukan langkah-langkah pra pemproses datanya, yaitu data cleaning dan data transformation dengan menggunakan Python. Oke, sekian.